Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, pertemuan ketiga kita kali ini kita akan membahas ataupun mengupas tuntas tentang pecahan. Pecahan. Yuk kita mulai belajar tentang pecahan. Let's go! A. Pecahan. Tahukah kamu apa itu pecahan? Dan apa saja jenis-jenis pecahan? Oke, di sini Ibu akan jelaskan. Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika, dinyatakan sebagai A per B. Untuk A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Coba perhatikan angka di gambar slide-nya. 0,25. 0,25 itu disebut bilangan desimal. Sama juga dengan 1/4. Dengan angka 1 disebut pembilang, dengan angka 4-nya disebut penyebut. Oke, bilangan desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Pembilang adalah angka yang berada di atas tanda per. Sedangkan penyebut adalah angka yang berada di bawah tanda per. Pecahan di atas dibaca 1/4. Contoh lain, jika satu buah kue berbentuk bulat akan dibagikan ke 4 orang anak, maka setiap anak mendapatkan 1/4 kue. Dapat diilustrasikan seperti gambar yang di bawah. Satu bulatan dibagi 4. Jadi, satu bulatan ada 4 bagian. Dibagi 4. Jadi kita kurangkan satu-satu. Satu bagian itu 1/4, tambah 1/4, tambah 1/4, sehingga dia jadi 4/4. 4/4 itu sama juga dengan 1, atau 4 bagi 4 sama juga dengan 1. 1. Cara mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan menjadi desimal dapat dilakukan dengan cara sifat pembagian. A per B sama dengan A bagi B. Contohnya, 1/3 sama juga dengan 1 bagi 3. 1 bagi 3 hasilnya 0,33. Atau A per B sama dengan A bagi B. 1/4 sama juga dengan 1 bagi 4 dan hasilnya 0,25. 2. Cara mengubah desimal menjadi pecahan. Untuk mengubah bilangan desimal menjadi pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan 1 dalam bentuk pecahan. Nilai penyebut merupakan kelipatan 10 yang disesuaikan dengan jumlah digit angka di belakang koma. Misalnya, 0,3 penyebutnya 10, 0,78 penyebutnya 100, dan sebegitu seterusnya. Contoh, bilangan 0,25. 0,25 penyebutnya itu ada 2, berarti 100. Terdapat 2 angka di belakang koma. Maka untuk mengubah dikalikan dengan angka 1 dalam bentuk pecahan penyebut 100, yaitu 100 per 100. 0,25 sama dengan 0,25 kali 100 per 100 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 sama-sama kita bagikan 25. 25 bagi 25 sama dengan 1 dan 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 kalau kita ubah menjadi bilangan pecahan itu sama juga dengan 1/4. 3. Cara menyederhanakan pecahan. Kalau di sini kita menyederhanakan pecahan, kita harus berpatokan sama FPB pasangan bilangan. Ingat, pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Kalau tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, maka itulah hasilnya. Contohnya, 14/20. 14/20 bisa dibagi sama-sama 2. Hasilnya kalau 14 bagi 2, 7. Sedangkan 20 bagi 2, 10.
Jadi 14/20 bentuk sederhananya adalah ataupun bentuk paling sederhana dari pecahan 14/20 adalah 7/10. B. Jenis pecahan. Ada pecahan biasa, tidak biasa, dan campuran. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai penyebut lebih besar daripada pembilang. Contoh pecahan biasa 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, dan seterusnya. Contoh yang negatif, -1/2, -1/3, -2/3, -1/4. Yang jelas, kalau dia pecahan biasa, penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. 2. Pecahan tak biasa. Pecahan tak biasa adalah pecahan yang nilai penyebutnya sama dengan atau lebih kecil dari pembilang. Contohnya, 2/2, 4/3, -6/3, -13/4, dan lainnya. Terlihat angka penyebut di bawah lebih kecil dari pembilang yang di atas. Oke, jadi itu dia kalau bilangan pecahan tak biasa. Penyebutnya itu bisa sama dengan atau lebih kecil dari pembilang. 3. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, 7 4/27, -4 2/3, 1 1/3, -8 1/4, dan lainnya. Cara penjumlahan pecahan biasa. Oke, kita ingin menjumlahkan pecahan biasa yaitu harus pertama-tama menyamakan penyebutnya. Contoh soalnya 3/4 tambah 2/5. Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Karena ada penyebutnya ada 4 dan 5, maka kita cari kelipatan 4 itu berapa sampai kelipatan 5 itu berapa. Nanti kita cari angka yang sama. Contoh kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jadi ada angka yang sama, angka 20. Maka 3/4 tambah 2/5, pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya jadi per 20 dua-duanya. Menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. 3/4 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 5. Kenapa 5? Karena 20 bagi 4 itu 5. Kan tadi 20 jadi penyebutnya kita bilang. Oke, 3 kali 5 sama dengan 15, sedangkan 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 2/5. 2/5 dikali 4. 2 dikali 4, 5 dikali 4. Kenapa 4? Kan tadi penyebut kita bilang 20. 20 bagi 5, 4. 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 8/20. Jadi pecahan yang tadi 3/4 tambah 2/5 sama juga dengan 15/20 tambah 18/20. Lalu jumlahkanlah pecahan senilai. Saat menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Contoh yang tadi kita kerjakan 3/4 tambah 2/5 menjadi 15/20 tambah 8/20. Yang kita jumlahkan 15 tambah 8-nya. 15 tambah 8, 23. Sedangkan 20-nya tidak kita jumlahkan, melainkan tetap kita tulis 20. Jadi 15 tambah 8 sama dengan 23/20. Oke, jadi sekarang sudah sedikit ada pemahaman tentang pecahan kan? Kalau sudah tahu apa itu pecahan, ayo kita menyelesaikan tugas-tugas yang berikut ini. Tugasnya simpel kok. Yang pertama, buatlah kesimpulan dari materi pecahan yang kamu pahami. Apa itu pecahan ataupun bagaimana kamu memahami tentang pecahan, coba simpulkan, kamu buat kesimpulannya. Yang kedua, carilah pecahan yang paling sederhana dari pecahan berikut. 8/12, 20/35, 21/105, 375/625.
Itu jadi hitungannya ada 5 soal ya. Yang pertama soalnya 1, yang kedua ada soalnya 4. Oke, semangat! Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi WA grup ya, biar tahu semua permasalahan itu di mana. Oke, kita di penghujung pembelajaran. Ingat sebelum Ibu akhiri, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua.